Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dalam acara kesayangan kita. Selamat pagi Bengkulu. Selama 1 jam ke depan saya Ungaira Rizal akan menemani Anda, dan seperti kita ketahui pemirsa bahwasanya belum lama ini kita mendengar kabar bahwasanya seorang asisten rumah tangga berinisial YA menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pasangan suami istri, oknum polisi dan juga ASN yang berinisial BA dan LP. Akibat kekerasan ini, korban mengalami trauma yang cukup dalam. Bukan hanya luka fisik, tapi juga luka psikologi. Nah, untuk itu, dalam 1 jam ke depan ini, kita akan menghadirkan korban dari penganiayaan dan KDRT oknum polisi dan ASN, yaitu YA. Selamat pagi. Dan juga ada Ibu Yulisti Anwar SH. Selamat pagi, Ibu. Beliau ini adalah penasihat hukum korban. Nah, seperti apa peristiwa yang sudah dialami oleh YA, saudari YA, dan apa saja yang akan dilakukan oleh YA maupun juga penasihat hukum ke depannya, kita akan bahas bersama-sama. Baiklah, sebelumnya ini saudari YA, boleh tahu nggak nih kapan sih persisnya YA bekerja di rumah pelaku? Mulai Desember tahun 2001. Tanggal berapa tuh? Tanggal? Bulannya, atau kalau lupa tanggalnya boleh bulannya. Bulannya bulan Desember 2021. 2021. tahun Berarti 2020. sudah berapa bulan itu? Kira-kira Mereka ada 5 bulan. ada 5 bulan. Ada 5 bulan. Pertama sekali, bagaimana sih YA bisa bekerja di rumah tersebut? Dari teman. Dari teman. Dari teman Yesi. Di 4 bulan pertama kabarnya ini Mbak Iya. YA belum mendapatkan kekerasan seperti itu. Iya. Apakah benar, seperti apa sih? Coba diceritakan. Dari bulan April, bulan 2, bulan 3 lah mulai kekerasan. Bulan 3. Berarti sebelumnya belum ada gitu ya. Jadi apa saja sih sebenarnya pekerjaan yang dilakukan oleh Mbak gitu di rumah tersebut? Ya, pengasuh Beres-beres rumah gitu ya, mengasuh anak gitu. Dari awal apakah memang sudah dijelaskan nih oleh majikan ya, mantan majikan gitu, bahwasanya pekerjaan YA ini gitu, sudah dijelaskan. Dan di awal masuk bekerja memang itulah yang dikerjakan, atau ada pekerjaan lain gitu yang diminta oleh majikannya? Cuman itu. Awal mula terjadinya kekerasan itu gimana? Awal mulanya mukul pakai besi. Itu kenapa gitu? Apa sih alasan majikan gitu? Bisa dikatakan ini marah ya, berarti ya gitu kan, marah dengan Mbak. Cuman gara kerja tidak selesai. Kerja lambat ya. Waktu itu kerja apa, kerjaan yang diminta oleh majikan? Nyetrika misalnya. Nyetrika. Dia marah gitu ya. Itu pertama kali dia marah atau sebelum-sebelumnya sudah pernah marah dengan hal yang sama? Berarti itu sudah berulang kali gitu. Dia marah maksudnya dengan kesalahan yang sama gitu. Gitu. Oke. Itu tadi yang pertama ya. Selanjutnya apa saja nih? Selanjutnya mau mukul bagian kepala. Mukul bagian kepala. Itu karena apa? Karena salah.
Masalah tidak ngerti omongan ada. Ya, Tidak ngerti omongan. oh iya, tidak ngikut aturan rumah dia. Misalnya bangun kesiangan. Jadi di situ nggak boleh bangun kesiangan pasti ya. Gitu. Ternyata ya bangun kesiangan marah, tapi marahnya kelewatan seperti itu ya. Gitu. Ketika dimarahin, maksudnya ketika mendapatkan perlakuan yang seperti itu, apa yang dia lakukan? Apa yang Mbak lakukan? Dihukum seberat-beratnya. Iya, maksudnya ketika itu terjadi, apa yang Mbak lakukan? Apa Mbak tidak berusaha untuk berhenti bekerja di situ atau seperti apa? Dia mulai ngancam iya. Ancamannya? Keras dia Ancamannya ngomongnya. mau digantung. Digantung. Iya. Ya, oke pemirsa, ini tadi kita obrolan awal ya dengan korban ini Mbak YA. Ini selanjutnya saya juga pengen ngobrol nih dengan Bu Yulisti Anwar ya. Bu Yulisti, sejak kapan nih LBH Wawan Adil ini mendampingi Mbak YA? Ya, sebetulnya kami dihubungi pihak keluarga itu pada siang menjelang sore lah ya, tanggal 6 Juni 2022 ketika korban sudah di Polres. Nah, kemudian korban dan keluarganya datang ke LBH Wawan Adil besok pagi datang ke kantor beserta keluarganya. Jadi mereka memberikan kuasa penuh tanggal 7 Juni 2022. Iya. Terus apa nih yang bikin Ibu terketuk hatinya untuk mendampingi Mbak YA? Bukan terketuk ya, karena LBH Wawan Adil dalam hal ini. Jadi kami ada 7 orang pengacara yang diberi kuasa penuh oleh Yesi karena dia sudah dewasa, dia langsung memberikan kuasa penuh kepada kami LBH Wawan Adil dan dengan 7 orang pengacara. Nah, memang visi misi dari LBH Wawan Adil itu mendampingi masyarakat yang kurang mampu, artinya yang kurang beruntung secara ekonomi. Maka pendampingan itu LBH Wawan Adil komit untuk itu. Visi misi. Iya. Kalau upaya yang sudah dilakukan ini oleh Ibu ya selaku penasehat hukum korban ini, apa nih untuk memperjuangkan kasus Mbak YA? Ya, pertama kan kita tim LBH Wawan Adil itu menggali kronologis dulu dari korban. Setelah mendapatkan kronologis, kita memastikan ke keluarganya. Jadi kami berkunjung ke keluarganya. Kemudian semuanya sudah kita dapatkan dan kita melakukan analisa dari kronologis itu. Kita analisa siapa pelakunya, terus mau diarahkan pasalnya yang kira-kira bisa menjerat pelaku ini, pasal apa, undang-undang apa, kan begitu. Nah, setelah itu kita mendiskusikan materi hukumnya, termasuk materi hukumnya juga kita sudah diskusikan. Lalu ya kita mencoba ya diantaranya membangun jaringan-jaringan. Ya karena ini ya kalau kita lihat kan ini masalah pidana ya, masalah pidana ini, dan pelakunya itu, tersangkanya itu adalah pihak oknum kepolisian, ya artinya yang akan memproses kasus ini juga kepolisian, kan begitu. Jadi kita perlu membangun kekuatan, dan untuk korban sendiri karena kita melihat lukanya banyak, luka bakarnya, kemudian dia berjalan aja kan masih pincang, kemudian bokongnya ya itu kalau duduk lama nggak bisa lama duduk karena masih sakit. Jadi juga perlu penguatan dari banyak pihak, terutama lembaga-lembaga yang konsen terhadap persoalan dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maka kita juga membangun jaringan ke
lembaga-lembaga itu, aktivis-aktivis perempuan baik lokal maupun nasional. Kalau tadi bercerita tentang kronologis, apa nih yang sudah diceritakan oleh Mbak Ya nih ke Bu Yulis nih? Iya, jadi kronologisnya itu secara garis besarnya saja, diantaranya si istri, karena pelakunya ini kan istri, karena ini setelah kita analisa kan ini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri ruang lingkupnya rumah tangga. Jadi siapapun yang bernaung di dalam rumah itu adalah rumah tangga. Misalnya suami, istri, anak, orang tua, pengasuh, ART, tukang kebun, itu masuk dalam lingkup rumah tangga. Maka kita meyakini bahwa ini unsurnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Dan setelah itu kita gali kronologisnya bahwa misalnya karena kita melihat di situ ada dua terduganya, saat itu kita masih terduga ya. Terduganya itu ada dua suami istri, dua orang suami istri. Itu yang satu oknum kepolisian, yang satu oknum ASN. Jadi karena analisa kita ke sana, kita melihat, berkaca dari kronologisnya yang mengatakan bahwa si istri itu menyiram dengan air panas. Kemudian suami memukul dengan penggebuk kasur yang dari rotan itu. Kemudian memukul dengan besi ulir, atau kalau kita sudah lihat barang buktinya itu besi ulir yang besi padat itu, yang kayak linggis. Itu kan luar biasa. Nah, kita melihat itu sudah suatu kejahatan yang luar biasa, kejahatan kemanusiaan. Jadi diantaranya itu disiram dengan air cabai, disiram dengan air sabun, kemudian dihujankan semalaman ya, semalaman dihujankan. Di halaman rumah tidak boleh masuk. Nah, ini kan sudah dari analisa kita pelajari materi hukumnya, begitu. Itu menggunakan setrikaan, berarti dibakar begitu ya? Jadi setrikaan itu panas, sedang tercolok. Ya ini kan ngantuk-ngantuk. Udah jam 11 malam soalnya. Naikkan maskernya. Udah jam 11 malam, udah ngantuk. Mungkin juga sebelumnya udah bekerja lelah kan, mana ngasuh, semua pekerjaan dia yang menghandle. Beres-beres, mencuci, menyetrika, ngasuh gitu kan. Nah, jadi mungkin kelelahan 11 malam masih menyetrika sambil ngantuk-ngantuk. Nah, jadi diancam bahwa setrika itu setrika panas itu. Itu berapa lama bertahannya berarti dengan keadaan yang seperti itu? Maksudnya dengan kekerasan itu. Kenapa bisa tahan gitu dengan perlakuan majikan yang seperti itu sampai akhirnya bisa keluar dari rumah itu gitu? Gimana ceritanya? Terus akhirnya kan bisa keluar nih dari rumah majikannya. Seperti apa ceritanya? Dari tetangga. Tetangga manggil Yesi dari luar. Udah tuh Yesi langsung keluar, nyelihat badan Yesi kok langsung bawa. Itu kenapa tetangga bisa, maksudnya dia bisa akhirnya datang ke rumah gitu? Apa karena tetangga ini sudah sering mendengar gitu, atau pernah melihat langsung kejadian kekerasan itu, atau rumah tuh ada lihat istrinya ninju mata Yesi. Iya. Jadi pernah ditinju juga. Ini dengar Yesi menjerit. Iya. Nah, kalau dari YA sendiri, apa nih tuntutan YA untuk kedua pelaku? Dihukum seberat-beratnya. Dihukum seberat-beratnya. Menurut YA hukuman apa yang pantas?
ngerti. Ya, Bu Yulis nih, kalau dari uraian kejadian yang menimpa YA ini ya Bu ya, delik apa nih yang dituntut para PH untuk ditetapkan untuk kedua pelaku? Iya, jadi dari kronologis yang kita lihat, tadi sudah saya sampaikan bahwa karena ini lingkup rumah tangga, maka kita menginginkan pihak penyidik menerapkan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tepatnya pasal 44. Nah, karena ada orang lain selain suami, karena ini pelakunya suami istri, diduga pelakunya suami istri, maka ya harus dijuntokan dengan pasal 55 ayat 1. Artinya ada apa? Secara bersama-sama melakukan itu. Kembali lagi nih ke Mbak YA nih, kenapa sih kok sulit meskipun diancam dia? Sebenarnya YA kan bisa saja nih meskipun diancam tapi sudah keluar dari rumah itu gitu. Kenapa tidak melakukan itu? Karena ya sih belum digaji, ya sih Nggak punya uang. tidak ada megang duit, itu tuh tidak tahu betul Mau kemana? mau kemana. Oke. Boleh tahu nggak digaji berapa? 1 juta. Dan itu dikirim ke kampung ya biasanya? Enggak? Nah, ini kan tadi belum digaji. Ya, maksudnya ini kan dalam 4 bulan ini kan tidak ada tindakan kekerasan gitu kan, masih baik-baik saja gitu. Sebulan kemudian gitu baru merasakan kekerasan. Berarti dalam jangka waktu 1 bulan ya. Dalam jangka 1 bulan itu Mbak YA disiksa gitu ya oleh majikan. Katakanlah itu disiksa begitu ya. Jadi karena itu tadi menunggu gaji gitu ya, karena merasa belum digaji, mencoba untuk bertahan begitu. Ini HP ya sih lah nggak bisa hubungi lagi orang tua. Maksudnya HP-nya rusak. HP rusak. Iya. 4 bulan sebelumnya kan sudah digaji kan, tapi begitu. Oh, tidak. Belum sama sekali digaji. Oh, jadi selama 5 bulan bekerja itu sama sekali belum pernah digaji. Oke. Wah, ini menarik sekali loh pemirsa. Baiklah, pemirsa, kita akan tanya lebih dalam lagi bersama YA dan juga Bu Yulis, tapi nanti setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami RBTV. Ya pemirsa, masih di live dialog Selamat Pagi Bengkulu dengan tema kesaksian dan tuntutan asisten rumah tangga korban penganiayaan dan KDRT. Nah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Mbak YA. Korban juga tadi sudah memberikan kesaksian dan ternyata selama dari awal bekerja sampai sekarang, berarti ya, sampai sekarang belum sama sekali menerima gaji sepeser pun. Dikasih uang belanja ada nggak? Mingguan gitu atau harian, nggak ada sama sekali. Pernah minta nggak? Maksudnya ketika bulan pertama nih bekerja, pernah mencoba meminta nggak kepada majikannya, gaji saya mana nih Bu? Gitu. Enggak, kenapa? Kalau kemarin disuruh tabung. Disuruh tabung katanya gitu. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan sehari-hari atau apa gitu, Gak sama sekali dikasih. apa sudah dipenuhi nih? Misalnya kita hidup pasti butuh beli sabun misalnya seperti itu, atau makan gitu kan, mau jajan gitu. Kalau sabun untuk bedaknya yang beli. Oh, dibelikan gitu ya. Dan sampai sekarang belum menerima gaji. Nah, ketika itu berapa kali nih Mbak YA meminta, maksudnya menanyakan gaji selama bekerja? Sekali, cuma sekali. Ini
Bu Yulis mungkin tahu nih apa alasannya YA, kenapa sih dia tidak menanyakan gajinya, maksudnya menuntut haknya gitu, ada nggak? YA-nya mungkin bercerita sama. Iya, kalau bercerita kan diantaranya kan dia punya rasa takut itu, karena diancam gitu kan. Ya kalau diancam dengan kondisi seperti itu boro-boro mau nanya gaji kan gitu. Dia selamat aja udah syukur kan gitu. Nah kemudian karena dijanjikan juga katanya itu mau dimasukkan ke rekening, mau dibuatkan rekening khusus. Jadi dia juga percaya ke situ gitu kan. Walaupun pada faktanya nggak pernah ada. Mencoba berpikiran untuk lari dari rumah itu pernah nggak? Lari gitu dari rumah itu? Pengen kabur gitu? Pernah nyoba? Pernah, ada kemarin balik lagi ke rumah dia. Kenapa balik lagi? Balik lagi alasannya apa tuh? Anaknya tuh kalau nyari orang lain, anaknya tuh apa tuh? Nggak mau kayak itu. Gitu ya. Anaknya umur berapa tahun? 2 tahun. Satu orang anaknya? Dua anak? Satu umur 2,5 tahun, yang satunya lagi? Oh gitu. Oke. Berarti yang tua sudah bisa mengurus diri sendiri ya. Berarti yang diasuh anak yang paling kecil ya. Oke. Nah, Bu Julisti nih, benar nggak kalau kasus ini mendapat dukungan luas dari aktivis perempuan Bengkulu? Seperti apa nih support mereka, komitmen mereka? Aktivis bukan cuma Bengkulu ya, kalau sekarang sudah nasional. Sudah nasional. Jadi teman-teman dari misalnya dari tenaga pembangunan Sriwijaya, kemudian dari berbagai lembaga yang ada di Jakarta itu sudah ada melalui WA group, melalui pribadi itu sudah mulai menyampaikan dukungannya. Nah, kalau teman-teman Bengkulu tidak hanya aktivis perempuan, tapi juga masyarakat secara luas, termasuk pemerintah daerah pun sudah ikut menyatakan akan mengawal kasus ini. Nah, sempat juga beredar kabar nih bahwa para aktivis perempuan Bengkulu ini mau menggelar demo kalau Polda ini tidak tegas menindak kedua pelaku. Seperti kita ketahui bahwasanya pelaku ini salah satunya adalah oknum polisi, begitu Bu. Apakah Ibu ini sempat dengar nih info ancaman aksi ini? Aksi, iya kalau itu sudah mereka sampaikan, bahkan bukan cuma info, kalau saya sudah mereka sampaikan bahwa kalau perjalanan kasus ini tidak berjalan sebagaimana aturannya, maka mereka pun siap aksi gitu. Itu dalam artian itu langkah terakhir yang akan ditempuh. Artinya kawan-kawan aktivis perempuan dan beberapa masyarakat secara pribadi maupun berkelompok juga sudah menyatakan siap mendukung. Jadi siap jika diminta mereka harus melakukan aksi misalnya, mereka siap. Cuma kan kita masih mempercayakan semuanya kepada pihak kepolisian untuk bekerja profesional. Kami yakini itu. Iya, oke. Nah, nih Mbak YA nih. Mbak pasti mengalami trauma dong ya dengan kejadian ini gitu. Support dari keluarga gimana? Misalnya orang tua atau lingkungan sekitar, bahkan pengacara juga nih terhadap Mbak YA nih bagaimana? Masih trauma, masih cemas kayak itu lah. Masih cemas. Apa yang dicemaskan? Masih Takut. takut. Iya. Kalau menurut Bu Julis apa nih yang YA takutkan? Iya, jadi kalau kita melihat profilnya tersangka ya, mereka orang kepolisian, artinya dalam artian kan kalau kita bahasakan bahasa rakyat gitu orang kuat begitu. Mereka juga secara materi juga mampu kalau lihat dari profilnya. Nah, ketakutan itu diantaranya itu takut ancaman,
takut apa, ya merasa tidak aman lah. Jadi setiap saat merasa tidak aman, takut diulangi lagi, takut terjadi hal-hal yang tidak inginkan, bukan hanya terhadap dia, terhadap korban, tapi juga kepada pihak keluarga. Kalau dari pihak PH sendiri nih, Mbak, Bu, pernah tidak, maksudnya menggali lebih jauh nih terhadap majikannya? Misalnya nih, mungkin sebelum YA ada ART sebelumnya gitu. Apakah ini memang, maksudnya memang pernah terjadi juga gitu dengan ART sebelumnya gitu? Apakah memang ini memang baru pertama? YA inilah yang yang bisa dikatakan diperlakukan seperti ini begitu. Iya, kita coba juga mencari informasi, hanya sampai saat ini masih YA dan berbagai cara sudah kita cari informasi itu untuk menguatkan dugaan-dugaan itu. Menjadi penasihat hukum korban ini yang notabene dari keluarga ya bisa dikatakan menengah gitu ya, ke bawah begitu ya. Tentu para PH ini harus mengeluarkan biaya pribadi ya Bu ya. Apa nih yang ingin disampaikan terkait hal ini? Ya, yang pasti kita dari tahu sudah begitu mereka datang, kita sudah tahu bahwa ini keluarga termasuk secara ekonomi kurang beruntung. Nah, kita melihatnya nggak perlu mereka jelaskan. Kita sudah melihat ketika anak masih seusia muda begini harus bekerja sebagai asisten rumah tangga, artinya secara pendidikan, secara sosial, ekonomi pasti mereka kurang beruntung. Ya, kalau mereka beruntung nggak mungkin dia menjadi asisten rumah tangga, kan begitu. Nah, dari situ kita sudah mempersiapkan diri dan pekerjaan-pekerjaan seperti ini bukan baru ini yang dilakukan oleh LBH Wawan Adil, karena memang kita sudah mempersiapkan diri seperti itu. Oke. Banyak juga nih desakan nih Bu, agar dibuka donasi terbuka nih ya untuk YA nih sebagai bentuk dukungan. Apakah sudah ada nih pihak-pihak yang bersimpati? Ada, boleh nggak ya? Ada sahabat Ganjar Bengkulu sudah menyampaikan simpatiknya dan ya bentuknya simpatik begitu. Kemudian ada juga 2 menit hitung menit begitu itu disampaikan ke teman-teman, hitungan menit sudah ada orang iseng yang tidak bertanggung jawab sudah mulai mau melakukan aksinya. Oh, maksudnya memanfaatkan? Iya, melakukan aksinya, memanfaatkan situasi ini. Ya. Akhirnya kita ya daripada ribet urusan begini ya stop aja gitu. Oh, jadi donasi yang tadinya dibuka ini ditutup kembali begitu? Ya, saya tidak ingin melanjutkan, tapi jika ada para dermawan yang bersimpatik dengan masalah ini, ya tentu saja dari kronologis yang saya sampaikan tadi, dari profilnya korban, tentu saja kita masih berharap, kita menunggu uluran tangan mereka dengan ikhlas dan karena itu bentuk supporting yang luar biasa, selain dukungan moral juga dukungan material. Ya, kembali lagi nih ya Bu ya, tentang ini tadi apa yang dilakukan oleh majikan YA nih terhadap YA. Kalau dari analisa para PH, ini kira-kira apa sih yang jadi alasan pelaku untuk melakukan hal, ya kita katakan ini adalah hal keji gitu ya kepada YA. Perbuatan menganiaya gitu ya, tidak manusiawi lah ya, bisa kita katakan seperti itu. Menurut Ibu nih, apa nih? Kalau itu kayaknya bukan porsi kita. Itu kan artinya harus ada ahli yang melakukan penelitian itu. Jatahnya psikiater lah itu ya, psikolog lah ya. Kalau kita pada posisi hukumnya aja, pendampingan ini aja. Kalau tuntutan yang pas nih untuk pelaku menurut Ibu apa? Ya, kita berkaca dari kronologi saja. Jadi dengan menetapkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 44 ayat 2 junto pasal 55 seperti itu.
Dan itu ancamannya 10 tahun. 10 tahun penjara. Ya. Ya pemirsa, kita nanti juga akan berbincang bersama keluarga YA, ya, ibunya, dan juga nanti kita akan bertanya lebih dalam lagi nih seperti apa support dari keluarga dan bagaimana juga perasaan orang tua nih ketika mengetahui anaknya yang ternyata bisa dikatakan pergi merantau gitu ya untuk mencari uang gitu ya. Ternyata pulang dengan keadaan seperti ini gitu. Pasti sakit ya dan sedih dan banyak sekali yang dirasakan oleh seorang ibu melihat anaknya yang dianiaya oleh majikannya sendiri. Nanti pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, masih di Selamat Pagi Bengkulu. Di segmen kali ini kita menghadirkan penasihat hukum korban yang lainnya. Ini ada Ibu Gadis Siwaria SHCME ya, bersama ibu dari korban YA, yaitu Ibu Nurhayati. Apa kabar Ibu? Sehat? Ya. Sehat. Bu Gadis sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, ini kita ke Bu Gadis dulu nih. Mungkin dari tadi apa yang sudah kita obrolkan di beberapa segmen sebelumnya, ini informasi apa lagi nih Bu yang mungkin diterima oleh PH tapi tadi belum sempat tersampaikan ini? Baik Mbak reporter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa RBTV semuanya, kita di sini tim ya dari LBH Wawan Adil itu ada 7 orang. Jadi kita sempatkan hadir 2 hari ini. Pertama kali di kesempatan ini, kenapa kita bisa sampai di sini? Tentu ada kronologis. Kami izin menyempatkan di sini menyampaikan betapa besar peran tetangga korban membantu membawa masalah ini sehingga sampai ke kantor polisi, sehingga korban dapat datang ke kantor kami di pagi hari itu. Dari kronologis tadi kan, pertama dia diselamatkan oleh tetangganya. Dalam kesempatan ini kami mewakili keluarga dan PH mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetangga yang sudah menolong. Cukup ironi dari ceritanya itu Mbak. Pertama, mereka ini sudah lama mencurigai. Tidak apa-apa kan saya ungkapkan sedikit di sini. Mencurigai adanya sesuatu yang tidak beres terhadap adik YA ini. Mungkin mereka mendengar suara jeritan atau menangis. Nah, mereka mencari kesempatan kapan ketika pasangan suami istri ini kosong berdua. Ternyata belum ada waktu itu. Nah, ada kesempatan di pagi menjelang siang itu. Tetangga tadi sudah ada di halaman, 3 orang kalau nggak salah atau beberapa ingin menyelamatkan YA. Ternyata pelaku pertama atau tersangka ya, sekarang alhamdulillah sudah, kalau yang satunya itu kembali lagi. Jadi ibu-ibu bertiga ini kabur, itu, lari. Suami ya berarti? Suaminya balik lagi? Kembali lagi, yang bertiga ini kabur, lari kan, menghindar. Setelah itu mereka begitu giginya mengintai lagi, yang tersangka ini tadi pergi lagi jarak sekitar 20 menit. Saat itulah mereka memanggil adik YA ini. Setelah dipanggil, melihat kondisi badan seperti itu, langsung dibawa ke seberang, ke rumah ibu-ibu itu. Setelah itu melihat kondisi tanpa berkoordinasi banyak, acung jempol, masukkan mobil, antar ke Polres. Nah, selesai di Polres, baru paginya YA bersama keluarganya, abangnya mendatangi kami. Itu kronologisnya. Dan begitu pagi itu, tentunya sebagai sesama perempuan, saya tidak tinggal diam. Saya ajak korban ke dalam kamar. Saya ingin memeriksa apa yang terjadi. Karena yang kita lihat kan itu hanya sekilas kan bekas luka. Tetapi setelah saya memeriksa sangat miris. Di bagian kepala ada benjolan. Di bagian punggung ada bekas luka. Itu mohon maaf, di bagian paha dekat ini selangkangan itu luka, dan pada saat kondisi itu luka itu masih basah. Selain itu, kami juga mendapat keterangan dari penyidik Propam
di luar yang diceritakan tadi oleh rekan senior kami, Ibu Julisti, di luar yang diceritakan beliau itu ada satu lagi. Apa itu? Dia tidur di tempat yang tidak layak. Tidak layaknya seperti apa itu? Di depan kolong toilet. Dan itu pihak Propam sendiri bercerita kepada kami. Kami melihatnya, air mata kami hampir jatuh. Jadi selama berbulan-bulan korban ini tidur dan istirahat dalam kondisi seperti itu. Ada lorong kecil di depan toilet, hanya ada kasur tipis di sana. Iya. Jadi itu tidak ada, maksudnya tidak ada kamar khusus gitu untuk YA. Tidak ada. Nah, ini Bu Nurhayati, Ibu selaku ya orang tua, ibu dari YA, pasti sedih ya mendengar cerita ini ya Bu ya. Awal mulanya nih seperti apa Ibu dapat informasi ini, tahu kabar bahwasanya YA diperlakukan seperti itu gitu oleh majikannya sendiri? Gimana pertama kali kok Ibu bisa tahu YA pulang langsung atau seperti apa? Iya. Boleh bahasa daerah? Boleh Bu. Iya, nggak apa-apa Bu. Pakai bahasa daerah, nggak apa-apa. Coba Ibu ceritakan awal mula Ibu tahu YA itu mendapat perlakuan yang seperti itu. Cik miling bahasa Jang macam apa? Apa? Aku cah senang anakku. Aku mau ku anakku nanti gerbuat. Sapui lai, sapui titik, sapui lai. Aku lah menang hukum na berdua hanya si ununyan. Berat seberatnya. Mungkin Bu Gadis bisa Baik, izin ya. Dari ungkapan perasaan beliau, seorang ibu, beliau tidak terima dan tidak senang atas perlakuan pelaku berdua ya, karena dalam keterangan korban ini ada 2 orang. Meskipun pada saat ini dari konteks hukum 1 orang yang jadi tersangka, namun dari pengakuan korban pelaku 2 orang. Nah, beliau menyampaikan barusan tidak senang dan meminta keadilan keduanya diproses secara hukum seadil-adilnya, karena beliau mengatakan dari kecil beliau tidak pernah memukul anaknya. Pasti sakit sekali ya tahu anak kita nggak pernah mukul anak, tapi anak kita dipukul orang lain gitu ya Bu ya. Ibu gimana, kenapa, maksudnya seperti ini, awal mula YA anak Ibu ini bisa pergi merantau untuk bekerja yang mengasuh gitu ya, menjadi asisten rumah tangga, ini gimana Bu? Apa memang Ibu dari awal memang mengizinkan atau memang sebelumnya YA juga sudah pernah menjadi asisten rumah tangga? Yang ngajak kerja tuh. Ada tuan nak unuh sadui manja kerja. Unuh sadu kerja. Kira na yesi lak kerja. Lak kan yesi. Ada nomor HP bos luyen. Ada tunda kerja nak kula 2 bulan. Ya pengaruh unuh TKO yang HP. Yesi dah tahu dah. Main HP tu lah, ada kerja. Lelah ngomongnya sih. Dan Ibu mengizinkan ya? Yo, aku dengar baik-baik. Baik, izin. Ya, dari keterangan Ibu, ini kan adik kita korban ini punya teman, rekannya itu yang memperkenalkan mau kerja nggak, ada ini BA ini dan keluarganya ingin mencari asisten rumah tangga. Nah, setelah dikasih tahu oleh teman tadi, ini ada waktu berpikir beberapa hari. Setelah itu menyetujui dan dijemput. Ya. Sebelumnya YA belum pernah bekerja yang seperti ini Bu? Belum. Ini baru pertama kalinya ya, dijauh dari Ibu baru pertama kali? Ada 3 tahun tuh dia bangkulo tu lah, Yuhera tu tidak pukul. Oh, Iya, sudah pernah sudah sebelumnya. Tidak dipukul. Kalau balik ngantar bentar jemput. Baik kawan. Dia 3 tahun tuh diam bangkulo tu lah.
orang lain. Kerja nyapu tuh. Tidak dipukul. Kalau balik, antar. Jadi kalau nu jemput. Ini mungkin agak bisa ya diterjemahkan ya Bu. Sebelumnya sudah bekerja juga hampir 3 tahun ya dengan orang lain, tapi tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti ini, baik, nggak pernah dipukul begitu ya, baik. Nah ini Bu, ini kan sudah hampir 5 bulan nih, anak Ibu ternyata tidak ada kabar, bisa dikatakan seperti itu ya? Tidak ada kabar. Ngomong bos Yesi itu, bulan Rayo tuh. Oh, jadi ada komunikasi Ibu dengan majikannya? Pernah komunikasi dengan majikan? Yang adik itu ngomongan bos Yesi itu. Yang baik Yesi itu bersehat. Cua Yesi suami si miling cua, bos nambah miling dah. Sehat baik kan. Apa sih ingin jada, mau jada main kantor PC, curug, besi itu. Izin? Iya baik. Iya siap. Dari kronologis tadi kan bahwasanya adik YA ini sudah pernah bekerja dulu, tetapi majikannya alhamdulillah baik, pulang diantar, gaji dikasih, secara kekeluargaan nggak ada masalah. Nah untuk yang ini setelah HP adik YA ini rusak, sempat hanya majikannya saja yang menelpon keluarga mengatakan Yesi baik-baik saja. Itu dari ini tadi ternyata dari kedua pelaku baru 1 yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini majikan yang laki-laki atau yang perempuan ya? Yang laki-laki gitu ya. Tapi dari pernyataan YA tadi gitu ya, ketika dia menjelaskan itu 2 orang. Kami selaku PH meyakini pelaku itu 2 orang. Dari cerita korban yang menyiram air panas, itu pelaku kedua. Untuk itu kami memohon support semua lapisan masyarakat. Kami juga memohon kepada penyidik yang ada di dalam lingkaran kasus ini untuk segera menetapkan status yang sebagai saksi menjadi tersangka. Karena apa? Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di sana pada pasal 2 tertera lingkup rumah tangga ini tidak hanya lingkaran anak, istri, dan hubungan darah, tetapi pembantu rumah tangga juga atau asisten rumah tangga. Nah, kami berharap pelaku kedua ini dikenai sanksi yang sama pada undang-undang itu. Pasal 44 di mana pada ayat kedua itu ancaman hukumannya 10 tahun mengakibatkan korban sakit dan luka berat. Kami berharap tidak pandang bulu diterapkan ini keadilan, hukum ditegakkan. Itu saja. Ibu, ya ini anak keberapa sih Bu? Anak keberapa? 3. Anak ketiga. Anak keberapa? Anak pertama. Oh, anak ibu semuanya ada? 3. Oh, ini anak pertama. Adik-adiknya sekolah? Oh. Ya sendiri umurnya berapa? Ya umurnya berapa? Izin menjawab 22 tahun. 22, 22 tahun. 20 tahun. Tadi ibu kan bilang nggak pernah mukul YA. Tidak. Tapi ternyata orang lain yang Yo, masih kecil, tidak bisa besar, tidak pukul aku lagi. Tidak dipukul. Maksudnya dari kecil Masih hingga kecil. besar nggak pernah Kedisnian. dipukul. Yang anak tuh. Karena menarik tadi ibunya mengungkapkan bahwasanya lama nggak dapat momongan, jadi berobat adalah YA ini. Jadi disayang, dijaga. Ada 5 tahun, 7 tahun. Jadi belum wajar punya. keluarga Iya. shock kan menerima kenyataan seperti ini. Kasihannya yuk, yang anakku tua tuh. Siksanya tuh lah. Sedihnya kan, ya anakku. apa Bu yang apa ya
keinginan ibu nih, hukuman apa nih untuk kedua pelaku? Cik, reporter bertanya, hukuman apa yang pantas untuk Tundu Wahyu? Hukuman Hukumannya sih 10 tahun tuh. 10 tahun. Ayo, Penjara aja. seberat-seberatnya. Seberat. Aku udah senang ya. Ibu pernah ketemu sama majikannya, YA? Majikan anak ibu. Ibu sudah pernah ketemu langsung? Cik, maksudnya Cik pernah temau min pelaku itu kan pernah ketemu nak Polda. Cik pernah temau pertanyaan ade. Ade. Sudah pernah ketemu. Terus ibu sempat ngomong, menyampaikan atau mengungkapkan kekesalan ibu nggak? Ada. Apa kata ibu waktu itu? Dipukul, jangan aku dilempar, yang besi itu. Yang mana tuh. Izin Ibu reporter, emang yang kami lihat waktu itu memang ada pada saat hari Kamis kalau tidak salah, waktu pemeriksaan di Propam, pelaku sempat masuk menemui ibu, tapi tidak sempat bercakap apa-apa. Ada maksudnya pelaku bertemu ibu atau minta maaf gitu ke ibu, ada nggak? Tidak. Ya, itu pemirsa, tadi kita juga udah mendengarkan bagaimana perasaan seorang ibu ketika anak kesayangannya yang dinanti-nanti 5 tahun ya menunggu YA ini akhirnya lahir ke dunia, disayang, tidak pernah dipukul, dibesarkan selama 20 tahun lebih, dan ternyata orang lain yang menyakiti anak ibu gitu ya. Dan Bu Nur Hayati juga sangat berharap semoga pelaku diberikan hukuman yang setimpal, penjara gitu ya. Tapi ada keinginan lain, Bu? Ada keinginan lain gitu? Maksudnya Ci, selain dihukum, ada harapan luin. Oh, baik. Saya menyampaikannya dari keterangan ibu barusan, selain dihukum tadi, kita mengetahui bersama tersangka ini oknum anggota Polri aktif, dan yang satu lagi yang sekarang masih berstatus saksi itu juga oknum ASN. Ibu menyampaikan barusan dipecat. Itu dari ibu, bukan dari PH ya, dari ibu menyampaikan. Yang paling kedua tuh. Aku udah senang. Bu, sesudah ini ibu masih mengizinkan nggak anak ibu bekerja sebagai ART di luar kampung ya berarti ya? Maksudnya apakah Ci setelah ini mengizinkan do Yesi kerja mengizinkan guys jangan coba kerja lalau guys? Enggak lagi. Ya udah sehat. Ya, mungkin terakhir nih Bu Gadis, apa nih harapannya dengan adanya kasus ini? Apa juga nih yang akan LBH Wawan Adil lakukan nih bila ternyata proses hukum dan vonis pelaku ini nanti tidak sesuai dengan harapan? Baik, untuk harapan pertama, tentunya kami mengharap semua lapisan masyarakat mendukung, mensupport korban ini, penguatan mental, psikologis. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap semua lapisan masyarakat mengawal kasus ini agar tegaknya suatu keadilan. Saya rasa itu harapan kami. Dan untuk langkah-langkah tadi, kami dalam hal ini dinakodai oleh Ibu Julisti selaku ketua tim kami. Kami dari LBH Wawan Adil ini ada 7 orang. Nah, tentunya kami melewati beberapa proses mungkin rapat dan koordinasi untuk menghimpun kekuatan dan dukungan agar kasus ini dikawal dan diselesaikan secara baik tanpa pandang bulu.
sesuai amanah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga nomor 23 tahun 2004, yang mana sanksinya tadi sudah dijabarkan oleh beliau, yaitu pada pasal 44 itu. Kami berharap semua pihak memberi dukungan dan support, memberikan masukan yang baik untuk kami selaku PH maupun penguatan kepada korban ini. Ibu Nur Hayati, apa nih yang ingin Ibu sampaikan? Pertama mungkin untuk tetangga majikan YA yang sudah membantu YA keluar dari rumah majikannya. Kemudian apa juga yang ingin Ibu sampaikan kepada para penasehat hukum YA yang sudah membantu sampai sejauh ini? Silakan Bu, pakai bahasa Rejang nggak apa-apa. Si manye cilo madak jano untuk tetangga gimulung yesi cilo semapui jano ngen kemeyo penasehat hukum karena lebih terlibat bimulung sejauh yo gesik lo si madak ngaku be langsung. Makasih ya. Makasih ya pribadi-pribadinya. Makasih ya nyen. Jika kau tanggung, makasih ya nyen ya tolongnya. Dan ibu tu. Artinya apa? Ya, beliau menyampaikan sekali lagi untuk ibu-ibu tetangga yang sudah menyelamatkan anaknya. Terima kasih yang sedalam-dalamnya, beribu ucapan terima kasih. Beliau juga menyampaikan kepada kami selaku PH mengucapkan terima kasih dan memohon bantuan untuk permasalahan ini selesai dengan baik. Itu. Ya. Baiklah pemirsa, itu tadi obrolan kita bersama korban penganiayaan dan KDRT Oknum Polisi ASN. Tadi ada YA dan juga ada Ibu Yulisti Anwar selaku penasehat hukum korban, dan juga Ibu Gadis Siwaria yang juga merupakan penasehat hukum korban, dan tentu saja dengan Ibu tercinta ya dari korban YA, yaitu Ibu Nur Hayati. Dan semoga saja dengan tadi yang sudah disampaikan, proses hukum yang berjalan selanjutnya ini lancar ya Bu ya, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, vonis juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh korban, dan semoga saja tidak ada YA-YA lainnya di luaran sana, dan semoga juga tidak ada majikan-majikan ya yang tega menganiaya asisten rumah tangganya sendiri. Dan pemirsa di rumah, mungkin sampai di sini dulu live dialog Selamat Pagi Bengkulu kita hari ini. Saya Unga Era Rizal beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri, dan sekali lagi terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sini dan memberikan kesaksian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.